Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pepatah berkata, dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang mengerti hati Tuhan. Dari pepatah yang ada kita dapati bahwa kita seringkali berkata, dalamnya hati seseorang itu siapa yang tahu. Sulit untuk mendalami, sulit untuk memahami dan mengerti. Namun kita lihat bersama-sama bagaimana sebagai seorang manusia, bahkan sebagai sebuah pasangan, acap kali kita berupaya sedemikian rupa untuk mengerti hati pasangan kita. Mengerti hati orang yang kita kasihi. Sehingga banyak sekali upaya yang dikerjakan. Beberapa pasangan sampai ambil waktu untuk quality time bersama dengan pasangannya. Mereka menyempatkan diri untuk makan bersama, untuk nonton di bioskop, untuk staycation di sebuah hotel. Sebagai upaya untuk bagaimana menghabiskan banyak waktu bersama supaya mengerti apa sih maunya, apa sih kehendaknya, apa sih kerinduannya dari setiap pasangan. Bahkan ada banyak pasangan sampai membayar harga yang begitu mahal. Mengikuti banyak seminar tentang pasutri. Mereka rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya. Bisa cuti dalam bekerja. Demi apa? Demi untuk mengerti, memahami apa sih keinginan, apa sih isi hati dari setiap pasangannya atau orang yang kita kasihi. Sekarang pertanyaannya buat kita, kalau kita ini sebagai manusia punya kerinduan yang begitu besar, punya upaya yang begitu menggebu-gebu untuk mengerti, mengetahui apa sih kemauan, kehendak, isi hati dari pasangan atau orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana sekarang dengan kita dan sang pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan? Pernahkah kita berupaya yang sama untuk kita mengerti isi hati Tuhan? Padahal kita tahu bahwa kehidupan kita, Tuhanlah pemilik hidup kita. Kita tahu dengan pasti ketika kita mengerti isi hati Tuhan, maka kita akan bisa mengenal pribadinya, bisa mengerti apa yang jadi maunya, kerinduannya. Dan ketika kita melakukannya, maka disitulah ada perkenanan Tuhan, disitulah ada berkat yang mengejar, disitulah kita mendapatkan segala sesuatu yang kita perlukan. Hari ini pertanyaan ini ditujukan buat saya dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini. Mari kita pastikan bersama-sama hidup kita seperti pemazmur yang berkata dalam Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau kita sebagai manusia dengan orang yang kita kasih, dengan pasangan kita, kita bisa berlama-lama dengan mereka hanya untuk kita bisa mengenal, mengerti pasangan kita. Apakah sekarang kita sudah berkomitmen seperti pemazmur yang berkata, menghabiskan banyak waktu di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Dia. Sehingga kita akan bisa ngerti isi hatinya. Kita bisa ngerti apa maunya, apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Apakah kita sudah menghabiskan waktu-waktu kita, mengkhususkan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan kita. Dan ketika kita berada di dalam pelataran Tuhan, pemazmur mengerjakan bagian ini. Bukan hanya berdiam diri, bukan hanya ada di dalam pelataran Tuhan dan hanya menikmati hadiratnya, tapi ada bagian di mana pemazmur berkata, betapa ku cintai Tauratmu dan aku merenungkannya sepanjang hari. Dan itu dituliskan dalam Mazmur 119 ayat 97. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ada di pelataran Tuhan, ketika pemazmur berada di dalam pelataran Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah mendengar suaranya,
mendengar perkataannya. Dan kita akan menjadi mengerti apa mau Tuhan, apa isi hati Tuhan ketika kita mendengar perkataannya. Kita mendengarkan apa yang jadi maunya Tuhan melalui setiap perintah-perintahnya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa perintah Tuhan, suara Tuhan, isi hati Tuhan itu dituangkan melalui firman-Nya. Yang hari ini bisa kita baca mulai Alkitab kita masing-masing di rumah. Kita tahu disitulah Tuhan berbicara, mengungkapkan apa maunya, apa kehendaknya, apa keinginannya. Apakah kita sudah membacanya? Apakah kita bisa meluangkan begitu banyak waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan? Kalau pemazmur hari ini memberikan teladan buat kita, kalau kita mau mengerti isi hati Tuhan. Analogi yang sama akan kita pakai ketika kita bersama dengan pasangan, sama halnya dengan Tuhan. Kita perlu mengkhususkan waktu, quality time dengan Tuhan. Memakai segala upaya yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa ngerti hati Tuhan. Baca firman-Nya, renungkan. Pahami apa yang jadi mau Tuhan dan kehendaknya. Karena kita tahu ketika kita tahu akan hati Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kejelasan. Kita akan jelas melihat identitas hidup kita. Kita tidak akan lagi melihat hidup kita sebagai produk masa lalu, tapi kita melihat diri kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melakukan firman-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tahu isi hati Tuhan melalui firman-Nya, kita akan jelas dalam melihat bagaimana kita membangun hubungan. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan sesama kita. Jadi langkah pertama ketika kita mau mengerti isi hati pasangan kita, justru bukan ke seminar, bukan kita belajar di berbagai kesempatan dengan orang lain, dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Tetapi yang utama justru ketika kita itu mengerti hati Tuhan. Maka disitulah kita mendapatkan kejelasan dalam hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita mengerti hati Tuhan melalui firman-Nya, maka kita akan dengan jelas melihat tujuan hidup kita. Kita akan tahu bagaimana cara kita melangkah. Bagaimana kita mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang baik, yang benar, yang bijaksana akan bisa kita dapatkan ketika kita mengerti isi hati Tuhan. Dan itu dilihat dan itu akan kita lakukan ketika kita merenungkan firman dan mengerjakan firman. Dan ketika kita mengerti isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan jelas menatap masa depan kita. Bukan firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang gilang gemilang. Tidak ada rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan yang tertuang dalam firman Tuhan, yang kita baca setiap hari, kita renungkan dan kita lakukan, pasti kita mendapat kejelasan dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita bersama-sama akan mengejar kehadiran Tuhan. Kita akan bersama-sama berkomitmen untuk kita mengkhususkan banyak waktu untuk kita mengerti isi hati Tuhan. Dengan duduk diam di hadirat-Nya, dengan membaca kebenaran firman-Nya, dengan kita merenungkan siang dan malam seperti pemazmur berkata. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan jadi tahu kehendak Tuhan. Maunya Tuhan, apa yang dirindukan Tuhan. Dan dengan berkat Tuhan, kita juga akan cakap melakukannya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kebenaran firman Tuhan ini akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau Allah yang memberikan kami pewahyuan untuk kami mengerti isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Melalui Alkitab yang kami baca setiap hari, melalui Alkitab yang kami renungkan. Di situ ada perintah-Mu, di situ ada janji-janji-Mu, di situ ada pengharapan-pengharapan yang Kau berkatkan buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ketika kami mencari hal-hal yang terbaik dalam hidup kami, yang kami perlu lakukan adalah kami duduk diam, kami masuk dalam hadirat-Mu, dan kami melihat, membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami pastikan akan ada kejelasan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang melimpah, yang senantiasa diberkatkan dalam kehidupan kami. Bagi kami semua Tuhan yang hari-hari mencari jawaban atas kejelasan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kami akan dapati ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga kami mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak dan rencana-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.